Ngene nggih. Intine istri boleh mengajukan fase itu kan karena iksarul nafkah ngoten. Kalau toh suaminya di rumah tetapi dia tidak mampu memberi nafkah, berarti kan boleh mengajukan fase. Atau suaminya tidak ada di tempat, kan masih ada syaratnya lagi itu terusnya. Fa'in koto'a khobaruhu walamma lalahu hadirun jajal al-fase. Jadi suaminya yang tidak ada di tempat karena tidak ada beritanya dan dia tidak punya harta yang hadir yang ada di rumah gitu. Itu baru boleh mengajukan fase, tidak serta merta bahwasanya suami yang tidak ada beritanya boleh mengajukan fase. Intinya kan podo-podo nonggone, substansinya kan nonggone nafkah. Dari bojone ora ana kabarane ora di bondo, lah sing nafkah iki sapa? Ya wis. Lah nek bojone ora ketahuan rimbane lane nang omah donyane ora karuan ta iya sing kecukupan. Ora iso mek dhewe. Tetep mengambil harus keputusan hakim. Ya ya intine kan ngono apa? Iya iya. Ini kan ngono intine. Pemanja hakim nggawa RT ngono. Berarti ini tetap substansinya itu pada nafkah. Nah itu batasannya 3 hari plus 3 hari kuwi. Jangan 3 hari pada 3 hari dan 3 hari. Kalau 3 hari toh tidak bisa untuk alasan untuk fasa. Harus ditambah 3 hari lagi baru kalau tidak ada malnya, tidak ada menungsonya, itu menungsone gak enak, male gak ono, itu lagi oleh fasa. Menungsane sapa ra ngono. Iya tetap gini Pak, maaf tetap begini. Keputusan kalau diambil di 6 hari kan, itu jangan dia dari nas mutlak, tetapi itu maghum Pak. Maghum ya. Hal yang tadi ditanyakan oleh Pak Matkur bahwa batasan ingkotok apa baru itu batasannya berapa kan ngono. Lah itu tuh jenengan jawabin 6 hari kan ngono. Nah, batasan jenengan batasan 6 hari itu maghum Pak, maghum dari bukan nas kopi maksud saya begitu loh. Musir binafakoe. Berarti kotok barune. Ayo penting kan itu Pak. Tidak baru tidak. Coba ya. Iki musir binafakoe. Minggu itu malam ini masa kote kosri. Ini masa kote kosri. Iku lah. Ora mampu. Pak, masa fatil kosri itu posisi antara zaud karo male itu mal yang jauh dan mal zaujah karo male itu masa fatil kosri itu berarti jarak Pak. Dengan itu jarak. Dan di bawah itu tadi jarak waktu. Jarak waktu. Dan jenengan mutusi jarak waktu 6 hari. Berarti itu 6 hari bukan dari nas qati anggere dalil sing soreh nas sing soreh tidak, tetapi dari maghum ngono lho. Tapi kan diterang lagi gawe bati musiron wa gawe bati malihi. Ono Guna masa fatil kosri. Bapak gawe benang gawe bati musiron wa gawe bati malihi biar kita gawe maluhu fal asyu min jihatihi. Nek sing ora ana iki bandane apese ning gone apa zaud. Wa idza gaba huwa musiron faqudratuhu hasiratun. Nek anwan wong sing lanang wong zaute sing lunga tapi ya sugih maka kemampuan ada pada zaud tapi wa ta'adur min jihatiha. Lingkong ada perbandingan sudah. Artinya itu gawe batu zaud atau gawe batu mal atau apa namanya tidak adanya mal juga. Betul. Jadi intinya nggak ada lah intinya lah. Iksarun nafkah. Iki ono iksarun nafkah karena adamun nafkah, adamul mal. Biji ono iksarun nafkah, tetapi ono bandane ning kaceke ta'adzuru tahsil. Ngono Pak. Dadi iksarun nafkah ono loro. Iksarun nafkah memang gak duwe-duit. Atau ana duwite ning angel dijiko ana sing gendang uangnya ora ana iku lah ana dijiko iku ana kane masa fatil kosing ngono lho. Lah makanya kan ini maksudnya artinya kan gobak mau atau gobak nafsu apa jenis saksu kan ada di mana. Ya benar. Tapi makanya ini kan berarti ada perbandingan sudah. Wonge sugih
wonge ora ana sugih, Iya, ya kan? Mm-mm. Sugih ning ora iso, bandane ora iso langsung diambil. Karena pengambilan harus ada Surat hakim. nah, hakim atau dari orangnya sendiri langsung wis oleh Apa kuwafili manane Jadi maksudnya kan ada perbandingan sudah nek ancen sing bandane sing maluhu sing goba maluhu fal azzu min siyatihi. Nek sing ora ana niki bandane kan bondo berarti apese iku tenggone Zaud. Tapi nek goba wa huwa musil nek Zaud sing lunga bandane ana ten Zaud sing lunga sugih iku kudratuhu hasilatun maka Zaud mampu tapi wa ta'andur min siyatiha undur ada pada zaujah. Nah, ini kan sudah ada perbandingan di antara Zaud apa sakesnya uang orangnya yang pergi atau hartanya yang tidak ada kan ada perbandingan sudah. Lah nggih, Pak. Kesimpulannya ngene lho, Pak. Orang mampu mukul apa ujungnya? Ngene kok, Pak. Kesimpulannya ngene. Jawazul fathi itu karena iksar. Nah ya isar ya sing. Nah, wis ah. Lah iksar iki ana loro. Ana kalane iksar memang adamul mal. Mampu nafkah marang duwe duit kok ora kerja. Ana kalane iksarun nafkah karena ta'adzuri tahsilin nafkah. Gitu lho. Ana duwite ning kate angel di jiko atau sulit atau mungkin duit iki ana sulit dijikuk ning kate ruwet masalah urusan. Lah itu jenenge esa kan loro ngono Pak. Kedua wis go Pak. Aku nang ngomong kok mbok anu. Lah aku kedua-duane iku cara muhaqqiqu kasirun anak mukabir iku wis pokoke kena fasa. Tetapi nek sing nang dhuwur iki mang iku kudune ana syarate ing kitaul bareng ngono lho. Lah berarti jenengan ing kitaul kobare batasane 6 hari. Itu lho maksud saya. Munah jenengan. 3 hari lapor, 3 hari lagi menunggu sudah tidak ada ya. Oh, ning gone udah ana kak wae nek ora kuat apa sampai 3 bulan. 6 bulan iku lagi kena pasal. Pak, kompilasi hukum Islam, Pak. Kompilasi hukum Islam itu hebatnya orang Indonesia. Jangankan kok masalah nafkah, Pak. Masalah tolak loh, Pak. Masalah tolak sing syar'i dengan masalah tolak kelawan putusan keputusan negara itu nek syar'i nalikane muni kowe tak pegat bapane sing lanang. Ning ora belum pada sidang. Belum pada sidang. Iki nek cara nenggone sidang iku durung diarani pegat. Dan nanti edae itu terhitung dari surat keluar putusannya pada sidang. Pada hakim. Ning apike pemerintah Indonesia kok karena KUA-ne iki lulusan pondok kabeh, mbeke cek ngono lah wonge moh nikahno sebab iku kabeh edae saka nggone. Saka edae diitung saka nggone napa? Surat nikah. Padahal cara edae wis diambil mulentek. Gitu. Jadi kompilasi hukum Islam itu nek dipatrapno nang nggone napa nih? Fikih niki ana sing pas, ana sing ora. Ini turun biar bagaimanapun KHI kompilasi hukum Islam itu adalah buah karya beliau Mbah Kiai Haji Muhammad Ahmad Syahal Mahfud. Allahu ya. Tetap ada tendensinya. Itu mas saja. Ya kan fikih itu ada yang klasik, ada yang kontemporer. Mungkin yang beliau itu bukan yang rinci yang berat-berat seperti ini, tapi diambil yang ringan-ringan itu jeh lumayan bisa orang kompilasi hukum Islam. Walaupun itu ringan, tapi bisa dijadikan dasar karena ada ibaratnya. Walaupun bukan dari Syafi'i. Nah, ini monggo niki, nanti pripun. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi kan gini, yang karena goibnya kabarnya tidak ada, beritanya itu tadi. Apakah bisa disamakan dengan iksarun nafkah yang imhalnya itu salah satu ayamin berarti 6 hari. Nek menurut Yali Hasan kan berarti wis sore dengan ibarat itu. Nek menurut Pak Hamidun kan itu diambil dari mahfuz ibarat tersebut tidak secara jelas diterangkan bahwasanya fa in qata'a khabaruhu itu adalah
6 hari. Bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Kamal tadi, bahkan sampai lumrahe umure wong. Lumrahe goliku umure wong kan ada sudah 3 tahun. Pencarian iki. Kula Iya, setuju kali Pak Sanajan mabung kula saking timbalipun itu salah satu ayamin terus masuk kepada ar-rabi yaktaru ila fathi kan ngono ngene di bakal kan ngono bakale. Lah kemudian Pak Ali mendapat ada ibarat lagi ditambah 3 hari. Saya setuju itu artinya. Namun sing dadi pokok pembahasan kok sangat ekstrim kan ngono. Nah, itu. Kok sangat ekstrim. Iki Padahal kan kompilasi kan 6 bulan tak berapa? Tak 2 tahun. 6 bulan. Hah? 6 bulan betul. 6 bulan ya. 6 bulan. Apa itu? Lah karena apa tendensinya Pak Ali kok sampai 3 sampai 6 hari karena masalah insar itu ada faskun nikah itu karena apa nih kok udorotil nafsin kalau jadi kalau Nafkah itu sudah lunak. Nggih, ngeten nggih. li adami bakoin nafas biduni hima itu. Ngeten nggih. Itu. Ini kan dikatakan ekstrim kan menurut Dengan apa? Fathul Mu'in yang Anatul Baluddin. Karena untuk kitab fikih kan tidak hanya ini saja. Mungkin ada muqabalah komparasi perbandingan dengan kitab-kitab yang lain. Mungkin ada yang lebih longgar sampai 6 bulan itu tadi memang di dalam yang membaca Sego Taklek itu tidak memberi nafkah selama 6 bulan berturut-turut, maka istri mengajukan dengan ewat lapor dengan ewat 10.000 rupiah yang diberikan dan seterusnya itu. Nah, ini ada tambahan monggo Pak Kiai Sarap manggo nang mburi lho. Nah, monggo. Niki Pak, niki. Mikir lho. Ora memburi ada kan rapatan kepala. Dia yang mesti gini. Mikir ngono. Yo. Mik mana nding. Ora urip sing ireng mana. Ora ada dulu. Kali iku, kali ora bumeno. Lali. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembali ke pertanyaan awal mawon. Yang ditanyakan kan masalah in kota akhobaruhu, batas dikatakan seseorang itu putus kabarnya sampai berapa hari kan. Kemudian berkembang jawaban dari Mbah Hamidun dan Mbah Ali Hasan, yang kemudian Mbah Hamidun juga Mbah Ali Hasan sepakat kemudian dikiaskan dengan masalah imhalul muksir, yang dimana di situ Qadhi memberi toleransi 3 hari, kemudian tambah 3 hari dan selesai. Saya tidak mau menanggapi masalah imhal 3 hari karena itu memang fokusnya masalah konteks muksir, orang yang tidak mampu menafkahi, maka di situ dikasih toleransi 3 hari. Tapi yang di poin ini pembahasannya adalah fala fakso, ini adalah konteksnya adalah ketika si suami itu musir atau mutawasid, dia mampu atau kaya lah. Nah, maka ada ketentuan jikalau kabarnya itu hilang dan tidak kabar hilang, itu ada ketentuan hukumnya. Nah, masalah ingqata'a khobaruhu, saya tadi sebetulnya sepakat dengan takbir yang ditampilkan oleh Mbah Kiai Kamaluddin, Mbah Kiai Kamal, masalah yang di halaman 90 itu. Beliau juga menyampaikan ada bak taswir itu bi antawa salat al-qawafil ilal ama kini allati yudhannu usuluhu ilaiha walam tuhbir, tapi para kafilah itu tidak mengabarkan akan keberadaannya walam tuhbir bihi. Jadi ini kita bayangkan bukan zaman sekarang ya. Keputusan ini dan takbir-takbir ini, redaksi kitab ini itu ditulis zaman dulu ketika orang-orang dulu itu khususnya orang Arab. Orang Arab itu punya tradisi rihlatas syita iwasoi, punya kebiasaan pulang pergi, jadi setengah tahun sekali itu merantau kemudian pulang, maka kemudian ada istilah rihlatas syita dan rihlatas syar. Rihlatas syita wasoi perjalanan waktu musim hujan dan perjalanan waktu musim panas. Nah, dari perjalanan rihlatas syita wasoi ini kemudian para ulama juga menyimpulkan batas ghaib itu adalah 6 bulan, karena
setahun dibagi 2 musim, tidak 4 musim tapi rihlatus syita wa shaif berarti 2 musim. Kalau 2 musim setahun itu berarti 6 bulan. Nah, kalau sampai teman-temannya, misalkan orang sini merantau ke Sumatera setengah tahun sekali pulang, orang-orang yang di Sumatera teman-temannya, ya, tawasulat al-qawafilatu ilal amakini, ya, allati yudun nuwusuluhu ilaiha, tapi walam tuhbir bihi. Orang-orang yang kemudian 6 bulan kembali datang ke sini tidak mengabarkan. Aku pernah ketemu Blas ya, karo Kang Karman misalkan. Nah, kemudian inilah dikatakan bahwa sudah putus kontak. Kenapa? Teman-temannya pun tidak ada kabar, tidak menemukan itu. Itu jadi mungkin bisa dikomparasikan, bisa diketemukan antara pendapatnya Kemenak, ya, Kemenak atau KUA atau Depak atau yang membidangi itu 6 bulan. Saya lebih condong mungkin 6 bulan itu diambil dari keterangan ini bi antawasulat al-qawafilatu ila akhirih, yang kemudian digambarkan dengan bagaimana ukurannya adalah rihlatas syita wa shaif, perjalanan setahun 2 kali setahun itu adalah 6 bulan. Kalau masalah imhal 3 hari dan kemudian tambah 3 hari itu adalah masalah ketika idza tawaffarat asyurut, ketika syarat-syarat untuk memfasah itu sempurna. Misalkan tadi itu dia itu benar-benar tidak punya uang, atau punya uang masa fatul qasi tapi tidak bisa mengambil. Kemudian si qadhi, si perempuan melaporkan qadhi, kemudian qadhi memberikan keputusan, oke lah, si Karman ini karena dia tidak mampu, kasih toleransi 3 hari lagi untuk memenuhi nafkahnya. Kalau dia hari keempat memenuhi, maka 3 hari dianggap hutang, dainan lahu. Kalau masih tidak bisa mencukupi, kemudian ditoleransi lagi 3 hari. Itu ketika idza tawaffarat asyurut, ketika syarat-syarat untuk fasah, ke langkah fasah itu tercukupi. Jadi masalah imhal 3 hari saya lebih condong itu nggak ada kaitan, atau gimana ya? Saya belum cocok lah. Pribadi saya belum cocok ketika itu disamakan di konteks ketika ini orangnya mampu tapi kabarnya nggak ada, kemudian hanya dikasih waktu 6 hari. Maka saya menawarkan mungkin kita pakai keputusan Kemenak yaitu 6 bulan dengan takbir bi antawa salat al-qawafilu ilal amakin allati yudunnu wusuluhu ilaiha walam tuhbir bihi. Dan ini saya teruskan sekali. Ini adalah pendapatnya Qulyubi, bukan Tufah. Tak barnokan mau. Intaha wa mislu fi Tufah, maksudnya pendapatnya Zakaria Al-Ansori itu juga sama di Tufah. Intaha wa mislu utawi sepadane pendapatnya Zakaria fi Tufati yang dalam Tufah juga sama. Tapi kemudian waqala Al-Qulyubi ini tak istinaf lagi. Taruh kali kalam itu permulaan lagi. Jangan dikatakan itu kan pendapatnya Tufah, boten. Itu bukan pendapatnya Tufah, ini pendapatnya Qaflan Qulyubi gitu loh, bukan Tufah. Coba itu nanti dilalat. Sekali lagi kalau menurut saya penawaran saya gitu, kita ikut pendapatnya Kemenak yang 6 bulan atau tidak. Kita kalau memang nggak ada nas soreh, nggak ada takbir yang jelas untuk kita buat kebijakan, mending jawaban ini kita mauqufkan saja. Pertanyaan ini tanpa jawaban, daripada kita sekarang sebuah jawaban tapi landasan hukumnya, landasan ulamanya tidak cukup. Matur suwun. Aku. Terima kasih. Nanggapi aku. Oke, simpulnya saya terus. Saya ngacung Pak Ali Hasan karo Mas Budi Lorot. Jadi ini menguatkan jawabannya Pak Kamal kaitannya dengan jarak waktu, tidak ada beritanya suami, tidak hanya 6 hari tapi sampai 6 bulan sebagaimana KHI kompilasi hukum Islam, dan didasarkan kebiasaan orang Arab melakukan rihlah pada waktu musim hujan dan musim panas. Kalau 2 kali mengadakan perjalanan jauh semacam itu berarti 6 bulan berdasarkan itu pun tadi dikatakan bahwasanya belum ada nas yang sorry yang menunjukkan harus 6 bulan, kan belum ada. Jadi monggo nanggapi Pak, jawabannya Pak Sarop nopo ada jawaban yang tetap lain? Saya menolak. 6 bulan ini mati wong itu. Jadi tetap batas nafkah ini tetap 3 hari. Di sini ada nanti.
Dari terusnya ini 9 Mati bener, Pak. Wa bi'adami wijdanin ilah. Iya kan? Kola. Coba ya, coba. Nomor piro? Nomor yang 89 terus ya. 89. Wa nasbul wa in kana tahsul batola. Berarti nganggur ya. Al-ju'ala ay al-amal. Bi alam yajidu man yastamiluhum. Iki sing ora duwe nafkah. Wa ta'adzur nafkah lidalik wa kana dzalika yaqa'u ghaliban lana bil jayal al-fasq. Ilang. Kalau karena yang tasbih itu yaumin, ma ya pisah-pisah lho. Iso kerja sedina tapi kerjane mau sedina tapi iso nyukupi 3 dina. Sumayu betilu salsatan. Terus yang 3 dina gak entuk neh. Sumaya tasbih ma ya fi biya pala pasca. Nek 3 dina cukup, 3 dina ora neh, 3 dina entuk neh iki jauh oleh pasah. Berarti artinya 3 hari ditambah 3 hari tadi. Seperti yang diterangkan di 88 tadi. Jadi nek kok sampai 6 bulan mati. Iya. Karena ini urusan roh masalahnya lah. Nek omah itu misalnya atau apa namanya ini pakaian, masalah ini ada darurat nih. Pakaian masih tidak bisa dikeluarkan karena pakaian nih. Tadi yang kemarin apa gitu. Pakaian pun juga termasuk inti. Nak lawo dan sebagainya itu bisa. Tapi nak nafkah mangan urusannya mangan ya mati. Orang sasi itu piye? 3 sasi, 3 dino lah itu. Dipetah-petahnya kuat ngono lho. Nah, makanya itu. Ini ya. Mati apa? Saiki kalau abdullah mangkana yak tasibu fil usbu nafaqatan jami'ihi al-kasbi usbu'an li aridin falsakhot. Lho, 7 dina kerja cukup go 7 dina neh lho, 7 dina kerja iku terus mau bloko terus gak entuk neh terus piye? Iku falsakhot ditadaruliha. Lalim dinain lahu minal kasbi tapi litadaruli. Makanya tadaron itu bahaya. Oh, 6 sasi orang mati. Ini gini ya. Gini ya. Itu tadi semuanya dibaca Pak Ali Hasan itu yang kaitannya dengan iksarun nafkah. Yang dibahas ini kan pada dasarnya suami ini bukan iksarun nafkah. Dia punya harta, tetapi dia tidak ada di tempat dan tidak ada beritanya, kan gitu. Itu gak masalah itu. Kasus masalah Gini. nafkahnya berjalan, uangnya bilang-bilang tahun lalu Kan? kok gak masalah itu. Bisa jadi gini Pak Ali. Bisa jadi ketika sang suami itu mulai tidak ada beritanya, tetapi di rumah kan masih ada harta benda suami sing asale, maka dia punya harta sing asale juga sudah diizinkan untuk diambil nafkah oleh istrinya. Hanya saja setelah dia pergi sampai 6 bulan tidak ada beritanya dan tidak ada berita dari teman-teman sejawatnya yang merantau di sana. Coba pimpinan. Iku ora masalah, kapan masih ada nafkahnya yang dihitung ini pergi yang tidak meninggalkan nafkah ini yang dihitung. Pergi yang tidak meninggalkan nafkah ini batasan 3 hari. 3 hari tidak lapor. Lapor, ditunggu lagi 3 hari, selesai sudah. Coba Kan ibaratnya tadi gini ya. Fa'in koto'a khobaruhu walamma lalahu hadirun jazalahu fasbu. Berarti kalau dia punya harta yang ada di rumah kan tidak boleh Gak masuk. masalah, gak boleh. Lah iya. Lah yang ditanyakan tadi kan untuk jangka waktunya itu loh yang tidak ketahuan beritanya itu berapa hari, berapa bulan, berapa minggu, berapa tahun. Itu Nah, masih masalah nafkah wis cetok. monggo nek badhe Coba pimpinan. nanggapi pripun Pak Mahfubi. Nggih monggo. Saya dikatakan kula nyanggap saya didhawuhake saya katakan Pak Sarong Pak tadi. Sarong nggih monggo. Niku nganu, ini kan tendensinya kurang kuat kok Mas kok. Gak ono. Jadi Ya memang kurang kuat. orang nggak ada. Ngeten. Bukan kuat. Nah masalah kita mau ikut undang-undang kompilasi yang ada di Kemenag, monggo. Tapi kan kita di sini membahas masalah keilmiahan ya. Jadi ilmiah yang ada di sini itu memang saya setuju apa yang dikatakan Ali Hasan. Dan ini saya dukung dengan tabel saya, ya. Iki nenggone Buwiyah Mutasyidin. Walau ghaba azwaju wa jahula yasaruhu wa aisaruhu ling kita khabarihi walam yakun lahu malun fil marhata lain fil marhata ini falaha fasku aidon Malah pasal. falaha
Fasul malah boleh. Lah ya Ayo, Pak. ya, boleh. Tak wacane tutuke. Ya cetok Gus. Kama jazuma bil fi nihaya. Jazama. Jazuma aku seneng jazuma, Bro. Mantep. Moh direno. Wa Zakaria wa Mujadu wa Sambati wa Ibnu Ziyad. Dadi apa? Wa Samaludi wa Kathiruna wa qala Ibnu Hajar ya. Ngono niki. Wa huwa mutajahun mudrikan li lanaklan bal ihtaro kathiruna wa afta bihi Ibnu Ajil wa Ibnu Ujel wa Ibnu ya nek kita apa kuwi wong semalam ae wa Ibnu Ujel wa Ibnu Kabin wa Ibnu Sobah wa Royani annahu law ta'adzura tahsil law ta'adzuran Ya apa wajan kali ya law ta'adaro Moh iku piye? law ta'adaro ya wis law ta'adaro taksilur nafaqati law ta'adaro tahsil sego ngono law ta'adaro tahsil nafaqati min nazauji fi salasati ayamin ketika wong lanang iku gak iso nafaqah 3 hari jazalahal fasfu Lah ya tolong di. hadara zauju au goba Ayo kantor jauh. Pun cetok Kang, pun cetok niku. Ayo. Jadi baik ada yang bisa jawazu sego Lah ya tolong dino. Ora. sego Tolong dino ora. Ora takok ora. inti dari Khobar ngono. khobar qatul khobar ya iku jawazul faskil mar'ah niku ada batas nafkah itu yang menjadi soalnya. Jadi enggak masalah lungone kapan. Lalu apa setahun, apa 10 tahun, apa 1000 tahun gampangane. Tapi ndine iso nyukumi ana bondone nang omah. Ora masalah. Dan dipersilakan. Dipersilahkan apa lunga. Masalah iku. Enggak masalah. Enggak masalah. Secara faskah hukum Masalah faskah. nafkah. Cek, Lunga ora lewat masalah. pimpinan dulu ke lewat pimpinan. Pimpinan. Lha iki aku penapi iki jenenge. Jadi inti dari jawazul faskil mar'ati niku Tolong dino. nafaqatu zauji batase salah satu ayam iku nek kono malah gak ekstrem di Iyana ini itu ditambah 3 hari lagi memang hormatun nufus niku penting nenggone jadi mau nek malah telu mati lho Terus intinya ya intinya batas-batas qatul khobar niku kan dipermasalahkan atau liqatul nafaqah zauj ila zaujah itu batasnya nek cowok nang kene malah 3 hari nang kene 3 hari ditambah 3 hari lagi berarti ojo anut kok komunikasi secara ilmiah kita yang bahas nang kene saya pimpinan takbirin jenengan sing menunjukkan nek mek 3 dina beritane kundi iku nafkah iku iku 3 dina iku ora nafkahi sing wedok Coba. Goba awil. Aku hadoro wis ada bergaul lu. Goba hadoro teko nang omah ana monge. Lho kok piye le? Goba kan berarti dia pergi. nggih Mbah ndelik, mbah pergi pokoke gak ketok nang kono kan. Terus. Selamat. Lah intine jawazul nafkah. Bisa apa adalah Sego. tolong dino. Sepale. Intine jawazul faskil mar'ati binikahi zauj niku tetep fokusnya niku nang nggone masalah nafkah. Dadi lunga, ape lunga 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun tapi ini nang sugih bondone akeh. Kan iso nafkah ya. Ya ora iso, Pak. Napa kok loro kok? Apa? Lahir batin kok. Ora iso. Nang kene iki sing dibahas nang kene dari awal. nggih niku pendapatnya jenengan nggih Ora pendapat saya, pendapat dari kitab lah nggih ini. dari kitab iku Ini. kan sampean Ya. wis cukup nggih Wis. saiki Pak Sarok beri kesempatan Ngeten, sama saja nggih. Yang dibaca Pak Mas Rufi itu sama, itu hukmul muslim. Hukumnya orang yang tidak mampu untuk memberikan nafkah. Begini loh. Muslim itu anggapnya wong yo sak duwe lah, sak duwe.
yang dibahas di konteks ini kan bukan musir. Sekali lagi yang dibahas adalah nek ana wong lanang sugih. Maksud sing lanang iki sugih. Boten kok ana. Nek sugih kan ana mbohe maneh ya, Pak. Kadang pegatan malah untuk bojo kere ya repot. Gayane ya pegat bareng untuk lanang kere. Makanya monggo dipun ya dibedah secara baik. Kalau memang ilmiah ya semuanya ilmiah. Makanya sampai saya bilang bahwa ini belum ada nas sharih. Maksudnya nas sharih belum ada kalimat yang sharih terkait khobar. Bukan terkait masalah imhalul muksir, tidak. Kalau imhal muksir nasnya atau redaksinya takbirnya jelas. Tapi masalah khobar yang ada hanya takbirnya Pak Kamal, yaitu bi antawa salat al-qawafilu ilal amakini allati yudunnu wusuluha ilaiha walam tuhbir bihi. Itu nas yang paling kelihatan, cuman kita belum bisa mengartikan apa yang dimaksud takbir itu secara baik, kan itu saja permasalahannya. Kalau kita bisa mentafsirkan takbir yang dibaca Pak Kamal secara baik, insya Allah itu beres. Tapi problemnya adalah musawirin belum ada yang bisa menjelaskan itu. Tapi saya menjelaskan, menawarkan penjelasan mungkin maksudnya adalah 6 bulan dari dasar ihlata sita yosef. Tapi saya pun bilang itu saya tidak yakin karena nggak ada pendapat ulama yang lain, karena al ilmu tetap ditipai ulama, nggak mungkin saya berijtihad sendiri. Kalau ada kaul ulama di kitab tentu saya ikut daripada saya mengambil kesimpulan saya sendiri. Maka saya menawarkan kalau memang nggak ada itu saya lebih tertarik di mauquf. Tidak ada buruknya kita mauquf. Langsung masalah mau biasa. Iki pimpinan kan hadirul zauji Nggih, Pak nggih, Boban nggih, kan. nggih. Pak Kobi, iki masalah iki mau sugih. Sugih, Kota ora duwe ngono lho. Nggih. Nek sing 3 dina nganti 6 dina iku mau, memang itu mau sirun apa itu jelas. Tetapi yang menggambarkan untuk mudatul mau apa jenenge? Mudatul ikbar tadi engkau tak aku baru tadi loh. Jangkanya itu berapa hari, berapa hari kan tidak jelas. Memang yang jelas ya yang disampaikan takbir halaman berapa tadi bahkan halaman 90 ya. Di antara sholat ila akhir itu tadi. Tetapi secara spesifik waktunya itu berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, memang tidak ada, hanya digambarkan seperti itu. Tidak ada teman-temannya yang memberikan kabar keberadaannya, kemudian juga yang sang istrinya juga tidak diberi kabar, hanya sebatas itu. Tetapi untuk waktu secara spesifik 7 hari, 10 hari, 1 bulan, 6 bulan itu tidak ada. Hanya saya tadi Pak Sarop memberikan gambaran untuk kebiasaan orang Arab kalau mengadakan perjalanan itu selama 6 bulan. Itu berarti kalau 6 bulan memang tidak ada beritanya, nah itu dalam keadaan musirun nafkah, mampu memberi nafkah tapi tidak ada beritanya, itu diberi waktu jangka waktu 6 bulan bagaimana kalau memang tidak ada takbir yang yang menjelaskan tentang Saya setuju, jangka waktu tidak ada berita, ya lebih baik dimauqufkan, tidak harus diputuskan pada malam hari. Ini kan enak, coba kan ya, ini keterangan dipahami dulu. Coba dipahami dulu. Ya, siap. Siap. Jelas. Wa ingkola. Ojo berpedet-pedet. Kok harap sik. Ya kuwi bener kok. Ora. Wis kok. Kok harap sik. Aku sing maca sampean aja. Ya iku lah wis ngono. Annahu law ta'adarotah silun nafaqah. Jadi inti jawazul faskil zauja ila zauj iku ta'adurul nafaqah. Baik sugih gak sugih ya pokoke iku intine. Sugih bondone sak piang-piang gudang lah, tapi nene gak aweh nafaqah. Jadi adanya mulai pembahasan awal lunga gak lunga iku sementing lha kok mbok gawe angel-angel nyapa lho. Masalahnya kan ngene coba ya. Iki mbok golek nang ndi wae, ukurane tetep nang nafkah. Dadi ing kota al-khabaru iki mengapa iki dibakasi karena iki wujude nafkah. Ta'aduran nafkah, taksilun ta'aduran nafkah iku. Lha kok mbok gawe mbok wakafna barang apa wis jelas kuwi ya. Lho, kowe ku piye? Wis go. Kowe mbok musang gambarno bitaswiriyah. Piye? Betul, tapi inti Ngeten dari nggih. Jawa Jenengan punya pendapat, Pak Ali punya pendapat, Pak Kiai Kamal punya pendapat, Pak Sarop juga punya pendapat, masing-masing juga ada tendensinya, kan gitu lah.
Kalau memang tidak ada jalan temunya ya pimpinan ya tidak berani memutuskan. Pak Sarap di sini kurang. Nggih monggo Pak Sarap monggo. Ya aku Jenengan Gini, versi sapa iki? aku tengah-tengah. Ya, korong kamu semua itu semua dari itu mabuk. Artinya mau dari sing sore itu enggak ada menang. Nah, perlu dibedakan. Fasah nikah nek iksar, fasah nikah nek iksar iku uga ana syarate ing kita ul khobar. Ngono ta? Fasah nikah nek wonge musir atau mutawasit iku syarate kudu ana ing kudu lam yang kotik ing kita khobar. Ngono. Dadi bedane antara sing sugih karo sing mlarat iku sing mlarat iku rasah nganggo ing kita ul khobar. Lah nek sing sugih syarate iso fasah kudune nek ing kita ul khobar. Ngono. Nah, batasane iki taul khobar iki versine kan dhewe. Cara Mbah Sarop iku adalah versine ing kota tadi apa tadi? Di antara tawafid ila akhiri itu betul rasional. Itu rasional. Lah sing Mbah Ali batasane 6 sampai 6 hari ya Mbak ya? 6 hari. Iku yo rasional juga karena rasionale piye? Lah kok pamane nungkon wong sing sugih syarate kudu ing kita ul khobar. Kan ngono? Iya. Sing sugih syarate kudu ul khobar kok sampai punjul saka 6 dina lek ndeke sing iki sing pecok ya ngono gak duwe deh mati. Rasionale ngono rasionale. Nek rasionale Mbak Sarop, itu beliau artinya kompilasi hukum Islam kok sampai kepada 6 bulan toleransinya ya karena riklatasi taiwas dan semua itu ada apa ki ono tendensinya kabeh ono rasionalnya kabeh. Nek kan semua itu bagi saya adalah mahfum semua, orang ono sing sore, ngono maksudku. Tapi intinya, yang maksudnya intinya Nanti Mbak Sarap yang disampaikan oleh Mbak Hasan dan Pak Mas Bubi yang menyatakan bahwa intinya adalah masalah iksarun nafaqah atau ta'adzuru tahsilun nafaqah. Kan begitu. Intinya begitu kan? Ta'adzuru tahsilun nafaqah, ya? Atau idza ta'assara tahsilun nafaqati min, bukan begitu. Makanya kalau sampai baca mungkin ke bawahnya ada khilaf di situ. Yo, khilaf. Kan begitu. Kalau versi apa jenenge yang atas Syekh Zakaria ya, itu harus ada ingkito dan enggak ingkito. Ya, betul. Tapi kalau versinya muridnya siapa? Ibnu Hajar juga jampun kasirun seperti yang disampaikan oleh Mbak Ali Hasan juga yang dikutip oleh Pak Mas Kubi. Maka ketika Anda mempertentangkan antara dua pendapat ini, ya nggak mungkin ketemu bahwa memang terjadi perbedaan. Ngerti loh? Nggak mungkin ketemu. Yang satu mempeng kalau musir harus ingkot akhbaruhu, tapi nggak bisa belum ketemu apa kejelasannya berapa harinya itu. Yang Pak Mas Kubi sama Mbak Ali Hasan pakai takbirnya Ibnu Hajar dan orang ulama banyak, ya nggak ketemu. Mau kita membandingkan dua pendapat yang memang ditulis di sini terjadi perbedaan. Yuk sampai subuh perbedaan terus begitu loh. Karena sudah ditulis perbedaan. Betul Mbak. Terus, wes. Gue mau itu yang menjelaskan itu. Gini ganti lagi. Kesimpulan mulai buat jam tengah 11. Kesimpulan apa ketua Pak? Kurang ya. Mau kopi. Kalau mau kopi barangnya apa? Boleh. Kesimpulan. Tapi ada semua kok. Kesimpulan ini sing mendhuwur Ibnu Hajar dan tadi ke bawah itu berarti sudah fase sampai hanya 3 hari 6 hari itu tadi. Kemudian kalau yang Qulyobi ke bawah tadi itu ya gambarannya ya intawa sholat apa mau? Al-Wafil ya itu berarti ya memang ada khilaf. Kalau menurut Ibnu Hajar itu 3 hari dan yang lain-lainnya tadi 3 hari sampai 6 hari tadi itu yang saya tafsirnya Pak Ali itu sudah fase. Tetapi kalau menurut Qulyobi ya sampai itu tadi digambarkan
bagian tawasolat al qawabilu ilal amakin ila akhir tadi. Jadi tafsir lona nek kepengen ngarep. Nah, berarti kilap ngoten jawabannya nggih. Ngono ae menawa Nggih. tunda-tunda koyo Al-Fatihah.